welcome back to Diary of Intan Sawadina. Kali ini aku lagi ada di Rumah Sakit Brawijaya, spesialis rehab medik. Mau ketemu sama Dokter Ibra. Nah masalahnya aku tuh lagi kayak ngalamin gangguan gitu kan, lagi sakit di pundak aku sampai ke punggung belakang, sama kaki aku ada biru-biru gitu muncul tiba-tiba, aku nggak ngerti kenapa. Nah makanya aku sekarang mau ketemu sama Dokter Ibra. Aku cari dulu ya Dokter Ibranya mana ya. Itu dia Dokter Ibranya. Halo dok. Apa kabar? Baik. Dokter Terima Ibra, kasih ya udah datang ya. Sama-sama dok. Ini sakit banget dok. Sakit banget Nanti dari waktu diperiksa itu ya? Iya udah dokter itu udah lama banget, udah 1 bulan kali ya? Iya, kayak sebulan dari syuting waktu itu ya. Iya dari syuting waktu itu, namanya mau diperiksa. Dan belum pernah periksa kan waktu itu ya? Belum Belum. sama Oke. sekali. Kita tensi dulu, Hah? nanti baru kita periksa di kamar ya. Oke siap. Yuk, Ya silakan. dok, makasih. Pagi sore. Bentar, jadi Ya. sebenarnya keluhannya apa sih? Ini sakit banget dok, pundak aku sampai ke punggung pundak. kan, sampai belakang semuanya. Terus ada suka muncul biru-biru tiba-tiba gitu dok. Oh, yang pundak kiri aja. Yang pundak cuma kiri aja, tapi sekarang kayaknya ada jalan Kanan ke juga kanan mulai deh. juga. Iya mulai sakit. Sakitnya itu menjalar atau terlokalisir? Kamu bisa rasain di sini gitu misalnya. Di sini aku bisa ngerasain, tapi ini tuh juga di sininya tuh sakit semua sampai belakang. Ada rasa menjalar dari leher, terus kemudian Iya, ada rasa iya, kesemutan di jari-jari Kalau nggak? kesemutan nggak ada, Nggak ada. cuman kayak dari sini Heeh. rasanya tuh suka sakit sampai sini. Sampai ke bawah ya? Iya. Tapi kalau kita tekan, ada titik tertentu yang bisa difokusin? Ada. Oke, ini sebelumnya udah pernah diapain? Ini nggak pernah dia apa-apain. Belum pernah diapain? Nggak. Atau udah minum obat apa? Enggak, Belum pernah Nggak juga ya? Atau dulu pernah nggak kayak gini? belum pernah. Oh ini beneran baru ya? Baru pertama ini. Oke. Tapi untuk aktivitas kamu masih oke, nggak ada masalah apa? Sebenarnya belakangan ini mulai keganggu sih dok, karena udah sakit kan, Oke. jadi keganggu nggak bisa konsen. Terus Hmm. berdiri lama juga tiba-tiba ininya kayak nggak enak aja sakit gitu. Kalau aktivitas kebanyakan pakai high heels nggak ya? Enggak. Oh oke. Itu Syuting minim aja banget, ya? cuma siaran Syuting dong. Itu aja pun ya? sering dilepas kan, Iya. kayak di tengah-tengah suka dicopot gitu. Oke. Ya, nanti kita periksa ya. Iya. Cuman memang harus agak hati-hati. Nyeri di pundak kita harus pikirkan apakah hanya masalah otot ataukah ini juga terlibat saraf di dalamnya. Kalau otot relatif lebih mudah sebenarnya, karena kan kita bisa misalnya diurut kita masih bisa, minum obat pelemas otot masih bisa. Tapi kalau udah saraf, pemeriksaannya akan lebih kompleks nanti. Harus kita cek lehernya misalnya, bisa di ronsen, MRI gitu, atau mungkin harus di EMG. EMG itu untuk melihat penjalaran saraf dari ujung tangan sampai dengan ke leher. Itu yang kita harus lihat lagi. Mudah-mudahan sih nggak terlalu berat ya, Iya. cuma nanti kalau nggak diatasin segera bisa semakin berat ke depannya kan. Jadi harus kita lihat ya. Iya. Oke. Kita periksa ya. Yuk kita periksa ya. Ya, bentar ya. Maaf. Sini dulu. Oke. Maaf, kalau saya tekan sakit nggak? Sini nggak terlalu ya? Oke. Ini di bawah tulang, saya tekan di sini. Iya sakit. Oke. Maaf, saya bandingkan sama kanan. Kalau aktivitas dominan kanan apa kiri? Kanan. Kanan. Oke. Ini tulang yang sama dengan sini. Kiri sakit? Kiri sakit. Kanan enggak ya? Enggak. Oke, kamu sip, maaf. Relax saja. Ini ada sakit nggak di akhir gerakan? Di mana? Di akhir gerakan ada sakit nggak di dalam sendinya? Nggak ada? Enggak. Oke, kita mesin ya. Maaf. Ini? Enggak? Oke. Ini? Lumayan sakit. Agak sakit di depannya ya? Oke. Maaf, kalau tangan taruh di sini, saya tekan di belakang sini. Iya. Sakit ya? Oke, kita mesin. Maaf ya, kan ya. Nunduk sedikit. Nunduk ya. Oke, kita mesin ya. Maaf ya. Sakit itu. Oke, maaf. Au. Oke, sakit sekali. Sakit dadam gitu. Itu kenapa dok? Mudah-mudahan sih otot, tapi nanti kita periksa deh lebih lanjut ya. Harus di USG. Kita USG dulu. Gimana? Mau periksa? Langsung. Iya. Tapi dok kalau misalnya sebelum kita Oke, periksa ke oke, rumah oke. sakit. Heeh. Pertama kali kalau kita merasain nyeri-nyeri, misalnya Hmm. kayak di
leher atau di pundak, itu yang bisa kita lakuin penanganan pertamanya apa sih? Gini, paling penting kita harus bedakan dulu kira-kira nyerinya otot atau saraf. Bedanya secara mudah begini. Kalau nyeri otot kita bisa tentukan di mana titiknya. Misalnya tadi kayak Intan sakitnya di sini. Hanya di sini aja. Ya, berarti kemungkinan besar ini masalahnya adalah otot. Tapi kalau dok kayaknya area sini dok, tapi kita nggak bisa tentuin. Aduh, di mananya nggak tahu dok. Pokoknya kira-kira sini dan kadang-kadang menjalar sini. Nah, hati-hati, itu mungkin saraf. Tapi paling sering masalahnya di otot. Kalau di otot, berarti kan ototnya kaku, dia seperti ngeringkel atau mendek. Intinya adalah apapun dilakukan untuk membuat ototnya menjadi lebih panjang lagi. Misalnya kita bisa kompres air hangat. Oh, airnya justru harus air hangat? Kalau pada otot kita kasih air hangat. Karena air hangat kan akan meningkatkan aliran darah, memanjangkan otot, itu membuat lebih rileks. Kedua, pemijatan sebenarnya boleh, tapi harus hati-hati. Misalnya kayak gini ya. Kalau kita pijat ringan, dia akan lebih nyaman. Ini ringan loh. Tapi kalau kita pijat lebih kencang, ini nanti malah semakin sakit. Oh, jadi tekanannya harus gentle namanya. Jadi yang penting membuat kita rileks aja. Jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti otot itu kan dia bisa namanya aksi reaksi. Makin tekan ototnya kita tekan, dia bukan semakin rileks, malah semakin kencang. Itu yang harus agak hati-hati. Arahnya harusnya gimana dong? Nah, kalau ini kita lihat arahnya, otot di pundak itu mulai dari sini, belakang leher, persis di belakang leher, turun ke belakang kepala, turun ke leher, ke samping, dan berakhir di tulang ini. Nah, kalau kita mau pijat, kita bisa arahkan dulu dengan posisi sedikit stretching. Oke, maaf ya, begini, dan kita arahkan ke atas, mendekati ke atas ini. Justru pijatnya dari bawah ke atas ya? Ya, kalau misalnya bawah atas ke bawah, boleh juga, cuman bagusnya sih dari bawah ke atas kalau untuk otot yang kaku. Sehingga, di sini memang gerenjel sekali kan. Iya. Merasa di sini. Iya. Ya, itu memang ototnya sampai itu kalau otot ya. Kalau iya. saraf dok, karena saraf. Nah, kalau saraf kita harus agak hati-hati. Karena kalau saraf kita nggak bisa tuh dipijat, kita nggak bisa tuh dikompres. Tapi paling penting harus diperiksa dulu. Karena mungkin nanti akan banyak pakai obat kalau saraf. Itu dibandingkan kalau otot. Otot sebenarnya nih, saya taruh di sini tangan saya cuma ginikan saja. Ini sudah terasa nyaman. Iya benar-benar. Cuma taruh, kita ginikan sudah terasa nyaman. Itu penyebabnya apa sih dok? Paling sering kalau sekarang kita lihat masalahnya postur ya. Sekarang kan orang banyak WFH di rumah, orang banyak texting, main HP. Tanpa sadar kita kan agak bungkuk begini. Itu akhirnya kalau itu berlanjut terus-menerus, postur menjadi tidak bagus, ototnya menjadi memendek. Itu akhirnya bikin masalah. Nah, jadi sebenarnya setelah kita atasin, udah kita masas misalnya, udah stretching, udah minum obat, atau udah kita terapi, yang paling penting perbaikin posturnya. Kalau enggak akan kambuh lagi nanti. Kalau duduk yang benar harusnya gimana dok? Duduk yang benar sebenarnya kan kalau benar nggak sih kayak gini? Nah ini, pertama kita harus lihat dulu, kaki 90 derajat, betul, panggul 90 derajat, ini maju sedikit ke depan. Oke, maju sedikit ke depan, oke, bagus. Nah, telinga ini sejajar dengan bahu kita. Nah, ini sebenarnya yang paling bagus. Jadi kalau kita kerja atau duduk atau aktivitas, posisi ini yang paling bagus. Oh, posisi ini paling benar? Ya, ini paling benar. Ini juga tegak untuk bisa mensupport. Bagus sekali kayak gini. Tapi kalau capek, resnya gimana? Di awal kita akan merasa ini kok kayak kaku banget ya. Tapi kalau udah berubah, ini jadi satu habit, ini nggak akan capek lagi. Gitu. Tapi untuk mengubahnya emang susah. Tapi kalau udah berapa jam boleh? Betul, 1 jam sekali atau maksimal 2 jam, baiknya kita berdiri stretching. Lakukan stretching untuk meregangkan otot-ototnya. Oh gitu, jadi kalau setiap 1 atau 2 jam sekali, betul, stretching. Stretchingnya gimana sih dok? Apalagi kalau kerja. Langsung dulu ya sebelum diperiksa ya. Kita stretching dulu, habis itu kita periksa sama dokter. Majuan sedikit, maaf. Jantung nggak? Nggak ya? Oke. Ini posisinya yang bagus, pertahankan posturnya. Kita ada 6 gerakan untuk leher ya. Oke, kita coba nunduk dulu, terus sampai terasa tarikan di leher. Oke, kalau sudah ada terasa tarikan, dihitung sampai dengan hitungan 10. 1, 2, terasa? Tarikan terasa sekali? Oh, sampai terasa banget ya? Sampai terasa, betul. Karena kita mau narik bagian atas dulu. Sampai 10? Sampai 10. Kalau udah 10, sekarang ke sisi sebaliknya. Kita mendongak ke belakang. Betul. Tangan tetap ke belakang. Oke, untuk mempertahankan postur. Maaf ya, ini rasakan di sini tarikannya. Terasa? Ini juga 10 ya? Ya. Oke. Nggak usah sampai dipaksakan, yang penting ada rasa tarikannya. Oke,
Oke, ini 10. Nah, nanti diulang ke depan 6, ke belakang 6. 6 kali 6 kali 6 repetisi. 6 repetisi, Oh, betul. oke. Terus kemudian sekarang kita nengok ke kanan. Ke kanan. Oke, nengok ke kanan. Ini rasakan tarikan di sini, pas di otot. Kita rasa ini ototnya ketarik sekali. Kalau udah terasa tarikan, kita hitung lagi sampai 10. Oh, jadi sama ya, hitungannya Sama, 10, betul. terus diulang Diulang 6, repetisi 6 betul. kali. Oke, itu ada sisi satunya, sisi ke kiri. Oke, ini rasakan sekali di sini ya. Terasa sekali mengambil nih kan. Jadi posisinya sakit. Oh. Itu kenapa ya? Karena ototnya jarang di stretching nih kayak. Oke, terakhir satu lagi kita patah ke kanan. Nah, iya betul. Oke, maaf ya. Ini kita rasakan tarikan di sini. Ini terasa juga menonjol sekali. Oke, saya bantu sedikit ya. Oke. 10. Sekarang sisi satunya. Maaf ya. Ini juga 6 kali dong? Iya, betul. Oke. Nah, kalau itu di rutin dilakukan, pasti ototnya akan kembali ke panjang normalnya. Itu enak lagi nanti. Oh. Nanti setelah ini, setelah saya periksa, kalau nggak ada tindakan, kita akan lanjut dengan terapi. Biar kita panasin, kemudian kita stretching, enak sekali deh. Berarti kalau cetek-cetek itu nggak boleh dong? Jangan. Nggak boleh? Kalau dicetek-cetek Gitu-gitu sendiri, ya, kalau cetek sendiri, dia kan ada gesekan antar sendinya. Kalau di sekarang mungkin rasanya enak, tapi nanti kalau ke depan gesekan antar sendi cepat menyebabkan pengapuran namanya, atau osteoartritis. Jadi jangan. Osteoartritis. Osteoartritis, betul. Pengapuran. Iya, apalagi nanti jadi kebiasaan. Rasanya kalau belum dikerek-kerek nggak enak Belum itu enak, rasanya. iya. Betul, padahal itu nggak bagus. Itu Oke, deh. sekarang kita periksa ya. Periksa di sebelah. Yuk, silakan. Di sini? Iya.